Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Buat semuanya, matur sembah nuwun. Buat yang selalu support dan dukung channel ini, mohon bantuannya dengan like, subscribe, dan share sebanyak mungkin agar kita bisa selalu belajar bareng, agar kita bisa selalu berbagi edukasi maupun motivasi dalam perjalanan hidup ataupun laku spiritual kita. Pertama, marilah kita semua panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam. Rasa hormat, rasa bakti kita kepada leluhur-leluhur kita, kepada kedua orang tua kita, kepada sepuh, ini sepuh, kepada guru-guru kita yang telah banyak memberi pencerahan, pengetahuan dalam perjalanan hidup kita ini. Tema pada malam ini adalah membongkar rahasia keilmuan di saat kita melakukan meditasi. Memang akhir-akhir ini banyak yang ingin belajar tentang meditasi. Banyak sekali. Tetapi kebanyakan yang datang ke tempat saya walaupun sudah meditasi lama, tetapi belum menemukan hasil dari meditasinya. Padahal dalam meditasi ini ada banyak sekali keilmuan di dalamnya. Bahkan dengan diam, dengan meditasi, kita bisa melakukan apa saja. Di saat dibarengi kekuatan rasa, pikiran, dan juga pernapasan. Tetapi banyak orang yang gagal paham di sini. Sehingga meditasinya hanya membahas energi, hanya melamun, membayangkan sesuatu, cakra, kundalini, tidak mau mendalami apa sebenarnya yang bisa kita peroleh dari meditasi itu sendiri. Meditasi itu adalah cara yang sangat luar biasa yang ditemukan oleh leluhur-leluhur kita terdahulu, yang sebenarnya mempermudah perjalanan spiritual kita. Karena banyak orang spiritual yang apalagi yang awal atau pemula, kebingungan ke sana ke sini, mencari pembimbing, melakukan tirakat, perjalanan di jalan-jalan, yang mereka sendiri tidak tahu tujuannya untuk apa. Ya karena tidak paham. Dan yang membimbing tidak memberi pemahaman. Karena pemahaman itu penting untuk sampean belajar spiritual. Sampean harus benar-benar paham dulu dengan spiritual itu sendiri untuk apa. Ang Safiuddin sembah nuwun sudah bergabung sama Kang Tro. Semoga ini bermanfaat
Buat semuanya juga, salam rahayu dari Kang Tro, salam poseduluran, salam cerdas. Ini adalah salam Kang Tro, salam cerdas. Kita gunakan pola pikir dan mindset kita dalam menjalankan perjalanan kehidupan kita agar kita tidak mudah terombang-ambing. Agar mengukuhkan keimanan dalam diri kita atau kepercayaan dalam diri kita. Teman-teman dari seluruh Indonesia, matur sembah nuwun, dibantu like, yang belum subscribe monggo, dan bila berkenan di share agar kita bisa selalu belajar bersama. Banyak yang belajar kepada saya, datang ke sini, membayar mahar, ikut perjalanan ke Alas Purwo, melakukan ruatan, tetapi mereka juga tidak menemukan manfaatnya. Itu ada juga banyak. Bahkan di saat perjalanan itu, wah, semangatnya luar biasa, itu ada. Tetapi di situ dia tidak paham dengan apa yang dia lakukan, itu juga ada. Susah belajar dengan saya itu susah. Karena apa? Saya mengajari orang itu seperti main-main. Ya karena saya inginnya yang mudah-mudah saja, nggak ada yang sulit-sulit. Nggak ada puasa, nggak ada tirakat, nggak ada mantra. Bingung jadinya orang di situ. Tapi sebenarnya saya kasih kunci yang sebenarnya. Jadi sebenarnya saya itu hanya ngasih kunci dalam pembelajaran saya itu hanya ngasihnya kunci. Karena apa? Tirakat itu sudah saya lalui. Susah. Tirakatnya sudah saya pernah lalui, sudah pernah saya jalani. Saya itu tidak mau yang di bawah saya itu juga ikut sengsara dengan tirakat sana sini. Menghabiskan waktu. Terus tidak bisa menikmati hidup. Yang lain makan, kita tidak makan, ya tidak bisa menikmati hidup. Makanya kalau belajar dengan saya, siap-siap gendang. Kalau sampai tidak mudeng, nggak jadi. Tapi kalau sampai paham, saya yakin sampai akan menjadi spiritual yang luar biasa. Karena saya sudah melalui semua. Tirakat, pernapasan, tenaga dalam, ilmu-ilmu gaib, itu sudah pernah. Ilmu trik saya sudah jalani. Dan yang tidak bermanfaat tidak saya ajarkan. Tetapi yang bermanfaat pasti saya ajarkan. Tapi tidak pakai tirakat. Saya hanya ngasih kuncinya. Ini kuncinya. Apalagi tentang meditasi. Yang belajar langsung dengan saya, memang tidak pernah saya suruh praktek meditasi, tidak pernah. Tidak penting. Itu belajar. Di sini tidak belajar. Sampean datang ke tempat saya itu harus siap jadi guru. Kalau pengen jadi murid enggak usah nyari saya. Karena saya bukan guru. Saya juga enggak pengen jadi guru. Tapi kalau sampean pengen jadi guru, ke sini tak kasih pengalaman saya. Ilmunya ini, tata caranya seperti ini, kuncinya ini. Kalau soal sampean ke anak buah sampean, urusan sampean masing-masing. Mau pakai cara apapun monggo. Yang penting kuncinya satu, pasti jadi. Orang makan nasi itu ndak harus seperti saya, makannya muluk, pakai tangan. Sampan pakai sendok ya ndak apa-apa, pakai sekop ya ndak apa-apa, yang penting kenyang. Terus enak, sampan rasakan itu. Daripada ngikut saya sampan ndak ngerasain enak kan, mending sampan pakai cara sampan sendiri. Mudah dipahami, mudah dimengerti oleh anak buah sampean, itu lebih bagus.
Ilmu apa aja Kang yang ada di dalam meditasi? Saya tidak mau membahas cakra kundalini itu lewat. Itu ilmu yang nanti di saat sampean dalami, bingung juga sampean itu. Karena apa? Tidak bisa dibuktikan. Cakra saya sudah terbuka Kang, mana buktinya? Tidak tahu. Katanya lah ya susah. Katanya lagi. Saya sudah bayar sekian-sekian Kang untuk buka ini. Terus dampaknya pada hidupmu apa? Biasa-biasa saja loh. Percuma sampean buang-buang uang. Sampean buang-buang uang. Pembelajaran sana sini. Ya cuma bingung aja ngikut aja. Buang waktu, biaya, pikiran. Salam buat semuanya yang sudah hadir 63 orang, sehat, sukses, lancar, makmur hidupnya, dipermudah segala urusannya dan terkabul wujud segala impiannya. Maaf, moga-moganya tidak ada. Yakin, pasti jadi. Ini tak kasih moga-moga malah lama nanti sampai dikabulkan. Nunggu giliran malah. Ngopi dulu. Di sini nanti saya akan jabarkan ilmuannya. Keilmuan apa saja sih yang ada dalam meditasi? Wah banyak Mas, banyak sekali ilmuwan. Santet, pelet, hipnotis. Bahkan semua keilmuan itu bisa sampai lakukan hanya dengan meditasi. Jadi orang itu kalau nyantet masih pengen apa ya? Menggunakan jasa jin dan setan, itu berarti orangnya masih goblok. Kalau bagi saya, kalau orang lain tidak tahu, saya itu kurang percaya sama hal-hal gitu. Berarti dia belum bisa memahami dirinya sendiri. Berarti dia belum dekat dengan dirinya sendiri. Dia belum percaya dengan dirinya sendiri sehingga butuh bantuan makhluk nggak jelas. Nggak jelas kok dimintai bantuan. Tahu belum, kenal enggak, minta bantuan. Upahnya apa? Katanya sesajen. Setan ini enggak makan sajen. Kalau setan makan sajen, enggak ada sesaji. Pisang itu enggak tumbuh, sudah dimakan. Enggak ada. Di saat sampean duduk, diam, tenang, pernapasan sampean bisa sampean kendalikan, bisa sampean menikmati diri sampean sendiri. Sampean bisa menguasai rasa yang ada dalam sampean sendiri. Terus sampean bisa menggunakan rasa itu. Ini yang jarang diajarkan. Antara mutmainah, amarah, alwamah, supiyah. Ini cara menggunakannya gimana? Terus tujuannya untuk apa saja? Nah, ini udah jarang itu. Kebanyakan hanya menguasai sedulur papat. Opo kalau tidak bisa menyuruhnya. Nyuruh rasa sendiri itu bisa. Itulah yang dinamakan nyuruh jin. Jin itu adalah rasa dalam diri kita. Hawa nafsu. Itu sampean bisa nyuruhnya enggak? Untuk apa Kang? Ya terserah sampean. Nyakiti orang bisa. Datangkan orang untuk seneng sama sampean ya bisa. Membuat laris dagangan sampean ya bisa. Merusak orang lain ya bisa. Menguasai orang lain bisa. Sangat bisa. Itu kalau sampean meditasinya benar-benar tahu, paham, tidak sekedar teori. Terus yang ngajarkan juga paham, tidak sekedar katanya. Bimbingan yang bimbing juga
belum paham, ya lucu ini nanti. Bayarnya kadung banyak. Yang dibahas cuma apa? Uang aja, kerezekian aja. Sehatan katanya suruh bayangkan sehat. Lalu orang sakit suruh bayangkan sehat saja ya apa ya sehat? Ya enggak. Ya harus tahu caranya. Ya semoga aja yang mendengar ini terus kata-kata saya kurang enak ya saya mohon maaf. Saya itu cuma pengen kita itu sadar aja. Nggak terombang-ambing oleh hal-hal yang nggak jelas. Sadar diri, tahu diri, mawas diri. Itu penting, dasar, dan juga puncak dari keilmuan. Sadar diri, biar tahu diri, akhirnya mawas diri. Nah kalau sampean itu meditasinya benar, sampean itu duduk diam, orang lain tuh bisa tumbang kok. Itu kalau benar, sampean tahu cara menyuruh sedulur papat jenengan yang amarah dan supiah di dada, pernapasannya pakai pernapasan dada. Jangan hanya membayangkan. Saya bayangkan uang datang, yang datangin siapa? Menyalurkan frekuensi. Saya enggak menyalahkan jenengan semua. Karena yuk kita perjalanan. Saya enggak pengen sampean itu terlalu buang-buang waktu. Meditasi itu puncaknya kesadaran diri. Jadi kalau sampean masih sudah sering meditasi masih bisa ditipu, berarti sampean itu belum sadar diri. Masih bisa ditipu kok. Orang sering meditasi tapi sering dibohongi orang, berarti belum, meditasinya belum sampai. Orang sering meditasi tapi punya masalah, bingung, berarti meditasinya belum. Hanya menenangkan diri, bukan meditasi, menenangkan diri, relaksasi namanya, bukan meditasi. Kalau meditasi tidak mungkin dibohongi orang, itu susah. Bahkan dihipnotis orang aja tidak bisa. Disantet orang apalagi hanya tertawa. Dan bagi orang-orang meditasi ini, ilmu santet itu bukan ilmu yang mengerikan. Biasa-biasa saja. Cara ngobatinya ya biasa-biasa saja. Mengobati orang sakit itu paling mudah, enak, tidak pakai tenaga, yuk santet itu. Yang susah stroke. Saya memang sengaja bikin pembelajaran itu bermahar. Tidak apa-apa orang ngomong saya, Kang Tro ilmu dijual belikan. Lalu saya tidak punya dagangan, no. Punya ilmu lebih. Ya saya butuh makan, butuh minum, butuh bantu orang lain. Kalau saya tidak butuh menghidupi orang lain, ya saya tidak jual beli ilmu saya. Kalau nomor HP saya ada di deskripsi, Mas. Deskripsi video ini ada. Memang sengaja saya beri mahar. Yang lain aja pembelajaran 2 kali pertemuan, maharnya sekian. Meditasi kekayaan, mahar sekian, tidak kaya-kaya malah uangnya berkurang. Ya jangan tersinggung, itu kenyataannya. Jangan mudah, itu jangan mengikuti rasa jenengan lah, wis toh gak usah.
dipikirkan, dipahami. Kalau sampan sudah pikirkan masa-masa, sampan pahami, kalau mau ikut diikuti. Kalau ada manfaatnya. Nah, kalau enggak ada manfaatnya masih bingung, jangan ikut. Orang bingung itu jangan ikut. Kalau bingung kok ikut, nanti enggak dapat apa-apa sampean. Karena apa? Enggak ada orang kaya hanya diam. Diam gini terus kaya itu enggak ada. Karena apa? Setiap hasil itu pasti ada perjuangannya. Ada gerakannya. Ada usahanya. Kalau semua orang dengan hanya diam bisa melunasi hutang, bisa kaya raya, bisa semua orang tidak kerja. Semua orang tidak bingung, tidak ada orang miskin. Nah, meditasi itu bisa mendatangkan rezeki asalkan meditasinya benar. Bukan membayangkan uang datang, enggak. Tapi di situ kita mencari cara. Namanya membaca itu mengkaji. Di saat fokus sampean ingin mendatangkan uang, berarti di situ sampean dalam diam, tenang, terus membaca bagaimana uang itu bisa datang kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Apa kreativitas saya? Apa karya saya? Enggak punya karya kok pengen dapat hasil. Mimpi. Sampai mau berapa hari kalau hanya diam, tenang, membayangkan, diam, tenang, membayangkan. Sampai tua, sampai enggak ada hasilnya. Nanti habis diam, tenang, terus bangun, habis bangun pusing lagi. Besok diam, tenang, bangun, pusing lagi. Harus sampai cari cara. Menghidupkan cakra itu berarti menemukan cara. Cakra itu cara menyelesaikan sebuah perkara, itu namanya cakra. Kundalini itu adalah penghandlenya, penyeimbangnya. Semua sudah aktif kalau mau mikir. Cara ngaktifkannya cuma satu, itu mikir. Gak usah meditasi wes, mikir pasti aktif semua. Karena apa? Kuncinya di cakra asna. Cakra asna adalah pola pikir, mindset. Cakra asna adalah kunci dari 5 cakra di bawahnya. Cakra tenggorokan, jantung, pusar, cakra sek, cakra dasar, kundalini itu ada di sini. Kalau ingin membangkitkan, yuk enak mikir. Apa yang kurang dalam dirimu? Oh, saya keyakinannya masih goyang, Kang. Berarti cakra dasarmu kurang kuat. Oh, kok saya kalau mikir ide-ide kok susah, Kang. Oh, berarti cakra sekmu kurang. Kok saya kalau berteman susah, gini minder, berarti cakra tenggorokan kurang. Mikir kan bisa. Nggak perlu dibukakan orang. Semua yang ada dalam dirimu, itu hanya dirimu yang mampu membangkitkannya. Di saat orang lain ingin membangkitkan, seperti saya aja membimbing, itu saya hanya mensugesti. Mensugesti keyakinanmu agar menjadi sebuah motivasi dan mendorong dirimu sendiri untuk mencapai apa yang kamu tujukan. Bukan saya yang membangkitkan dari itu, enggak bisa saya. Kalau sugesti saya bisa. Dorongan bisa. Motivasi bisa. Sini tak bangkitkan tenaga dalammu. Enggak bisa saya. Yang bisa membangkitkan tenaga dalammu adalah dirimu sendiri. Karena itu tubuhmu sendiri. Orang lain enggak bisa.
Bisa Kang pakai amalan itu sugesti. Bisa Kang pakai puasa itu kesadaran dirimu. Bisa Kang pakai jimat sugesti. Apalagi jimat kamu bawa, yang percaya jimat kan kamu sendiri. Jimatnya jadi sekti karena kamu, bukan karena jimatnya. Nah, jimat ini sampean buang sungai, sampean bakar, terbakar kok. Nggak ada benda mati melindungi manusia. Kita itu yang hidup, kita itu yang membikin itu, bikinan manusia kok. Maka pentingnya kesadaran diri itu di situ. Meditasi itu tujuannya untuk itu. Nanti sampean akan menemukan keilmuan-keilmuan dalam meditasi itu. Dengan sendirinya. Tidak usah dibimbing. Kalau butuh pembimbing, carilah pembimbing yang benar-benar paham dengan apa yang ingin kamu capai. Jangan ndak. Kalau ingin mengikuti sesuatu, dipahami dulu, difikirkan, baru diikuti. Di saat sampean mengikuti, akhirnya sampean menemukan manfaat dari sampean ikut itu. Karena sampean mengeluarkan biaya. Jangan sia-siakan uang jenengan. Nyarinya susah. Kemarin ada yang ke sini, ikut saya, yang ke Alas Purwo. Belajar santet, habis 100 juta lebih. Beli minyak, habis jutaan. Jangan sampai kita itu jadi tumbal orang-orang yang seperti itu. Mereka memperkaya dirinya, memanfaatkan orang yang sedang bingung. Orang sudah bingung, tidak diberi pencerahan, malah dijadikan tumbal. Yang kaya siapa? Yang ngajari. Menjadi seorang pencerah itu dua versi. Satu, memang dia gunakan untuk kesenangannya sendiri. Dua, memang benar-benar ingin memberi pencerahan kepada yang tidak bisa. Sama harus paham di situ. Tidak semua orang mencerah itu pasti baik. Enggak. Semua memiliki tujuan. Apapun yang dilakukan itu pasti ada alasannya. Nah, ini tergantung alasannya gimana. Kalau saya meditasinya memang seperti ini. Sambil ngopi, rokok, santai, merenung, meresapi hidup saya, membaca hidup saya, kurangnya bagaimana ini, kurang apa. Loh, orang itu kok selalu nyakiti saya, dibiarin sekali, 2 kali, 3 kali kok masih saja seperti itu, kasih pelajaran. Loh, orang itu kok menjauh dari saya, suruh dekat. Dengan apa? Meditasi. Jadi meditasi itu perkembangannya banyak ilmunya. Satu, kesadaran diri, kecerdasan. Selalu mendapatkan petunjuk dalam setiap keruwetan. Bisa menyelesaikan segala permasalahan. Dengan apa? Mencari cara dalam diam. Mencari cara. Bukan melamun, mencari cara. Bukan hanya membayangkan, tapi dicari caranya. Bukan hanya pernapasan. Olah nafas dalam meditasi itu menambah kesadaran diri bahwa sampean itu masih hidup. Mati sakjroning urip, raga diam.
dalam diri kita, jasmani diam, rohani mencari jalan, mencari pencerahan, itu namanya mati sakjeroning urip. Kelihatannya diam, tenang. Loh, tahu-tahu tetangganya kok tumbang. Lah, iki mati sakjeroning urip. Nah, diharap dari meditasi itu. Nggak perlu orang itu tahu gerakmu. Karena di saat sampean kebanyakan gerak, sampean itu kelihatan lucu. Wong sekti kok kakean gerak. Sekti kok kakean ngomong. Diam, tenang. Apa yang sampean inginkan? Itu untuk teman-teman saya semuanya, untuk saudara-saudara saya semuanya, sampean yang hadir di sini adalah tamu saya. Karena itu saya tidak pernah memakai admin. Setiap yang WA itu saya sendiri yang balas. Karena sampean adalah tamu saya. Bukan pesugihan saya, tamu saya. Saya sangat menghargai jenengan semua. Jadi sampean harus benar-benar memahami tentang meditasi. Meditasi itu dulu adalah cara ibadah orang Kapitayan. Orang yang hanya mempercayai keyakinannya saja terhadap Tuhan. Dia cara mendekatkan dirinya dengan Tuhannya, cara mendekatkan dirinya dengan dirinya sendiri, mencari diri yang sejati, mencari tujuan hidupnya yaitu dengan suwung, semedi. Itu cara orang dulu. Akhirnya dikembangkan sampai sekarang banyak teori. Karena ada tujuannya. Kalau tidak punya tujuan, tidak mungkin. Semuanya 112 orang yang hadir, matur sembah nuwun, dibantu like-nya, dibantu tekan tombol like-nya, dan saya hanya bisa memberi jenengan sebuah sabdo yang semoga, enggak ada semoga. Alam, ibu bumi, bopo, angkoso menyaksikan kita malam hari ini. Yang hadir di sini diberi kesehatan yang sedang sakit, diberi kelancaran yang sedang kesulitan, cepat lunas hutangnya, punya hutang, dan segera menemukan cara untuk melunasinya. Yang usahanya sepi, ramai kembali. Yang keluarganya lagi nggak baik-baik saja, bisa rukun, ayem tentrem, gemah ripah loh jinawi. Dan yang belum punya keturunan, cepat punya keturunan. Dan apapun yang menjadi keinginan jenengan, segera tercipta, terwujud, diberkahi oleh alam semesta. Itu cuma doa saya. Terima kasih buat semua yang sudah hadir. Salam kenal, salam rayu, salam persaudaraan dari Kang Tro. Jadi sebenarnya dalam meditasi itu banyak keilmuannya. Banyak sekali keilmuan. Bahkan semua keilmuan itu bisa sampai cerna dengan diam, dengan meditasi itu. Karena saya sendiri dulu
bisa paham dengan ilmu itu sendiri juga dari meditasi. Setiap ada ilmu kesaktian saya bawa dalam meditasi. Kok bisa sakti ini gimana? Saya cermati di situ. Oh, ternyata dari ini gitu. Nanti ada lagi yang pamer kesaktian. Saya enggak buru-buru, heran. Saya benar-benar saya resapi dia. Dari kelakuan dia kok bisa dibilang sakti ini. Dari mana caranya? Oh, ini ketemu, semua ketemu. Makanya orang sadar itu susah dibohongi. Namanya sadar. Ngopi. Ngopi. Monggo yang ingin bertanya silakan. Pertanyaannya silakan. Nanti saya jawab. Rogo sukmo itu bisa dengan meditasi. Mecah rogo itu bisa dengan meditasi. Panglimunan itu bisa dengan meditasi. Pelet, teluh, santet bisa dengan meditasi. Penyembuhan dengan meditasi. Kemakmuran apalagi bisa dicari dengan meditasi. Semua ilmu ada di dalam meditasi itu. Kang mau tanya kalau keilmuan gendam bisa dipelajari, sangat bisa. Untuk sampai ke tingkat gendam, sampean harus paham dulu namanya hipnotis. Di saat sugesti sampean kuat akan jadinya gendam. Kuat lagi jadinya sabdo. Dasarnya adalah sugesti, yaitu dengan hipnotis itu sendiri. Saya meditasi kenapa tangan bergerak sendiri, Kang? Itu sampan mengikuti rasa jenengan, masih terbawa di alam bawah sadar jenengan. Bisa buat nyari toga enggak, Mas? Bisa kalau sampan mau mikir. Kalau nggak mau ngangen-ngangen ya bisa. Loh, tujuan tergantung jenengan. Tujuan meditasi itu kan tergantung jenengan titik fokusnya. Titik fokus kok di hidung, di mulut, di jantung, itu bukan titik fokus. Titik fokus meditasi itu adalah tujuan sampean itu meditasi untuk apa. Ya kalau sampean enggak punya tujuan ya jangan salah kalau rasanya ke sana ke sini terus bingung sendiri gitu ya jangan salah. Kang kalau sambil berbaring, sambil meditasi bisa enggak Kang? Bisa, sambil berdiri aja bisa. Sambil duduk ngopi ya bisa. Bisa. Kalau duduk sila gini kan belajar meditasi. Kalau sudah paham meditasi itu apa, ya sampean bisa melakukannya dengan segala cara. Cara meditasi yang benar ya. Oke, saya jabarkan. Tapi garis besar ya. Meditasi mata terbuka itu bagus, Mas. Malah nggak masuk dalam halu. Udah tahu depannya apa gitu. Kalau memang ada hantu ya ada, kalau enggak kan enggak. Meditasi yang benar itu seperti ini. Sampai awali dulu dengan relaksasi, pernapasan. Buang energi yang berlebihan dalam diri panjenengan. Tarik lewat hidung, tahan di bawah perut dulu, keluarkan lewat mulut. Tarik lagi dari hidung, tahan di perut, keluarkan lewat mulut. Tarik lagi, tahan dada, keluarkan lewat mulut. Semua dikeluarkan lewat mulut. Untuk apa?
membuang energi yang berlebihan. Atau energi negatif lah biasa disebut itu. Energi negatif. Kalau sudah tenang, baru sampean melakukan meditasi. Dia bisa dengan mendengarkan musik. Bisa. Di saat meditasi, pernapasan melalui hidung keluar masuknya. Mulut ditutup, lidah ikut menutup. Jadi ujungnya lidah ke atas, di belakang gigi kita yang atas. Nah, di situ sampai lakukan pernapasan yang pelan, halus untuk meningkatkan ketenangan diri panjenengan. Duduk, diam, tenang. Baru diam tenang itu. Belum meditasi, baru mendapat ketenangan. Habis itu membaca atau mengkaji. Nah, tujuan sampai meditasi tadi apa? Untuk dagangan, Kang, biar laris. Dibawa, dek kalau sudah duduk diam tenang, baru masalahnya dibawa. Des, dagangan saya sepi. Di situ dikaji, difikirkan, kenapa kok sepi? Apa gara-gara tempatnya? Apa gara-gara rasanya? Apa gara-gara saya melayani pembelinya kurang pas? Kok yang lain rame, saya sepi? Gitu. Jadi dikaji, cari caranya di situ, itu namanya membaca. Nah, setelah selesai berarti titik fokus sampean adalah pelarisan dagang itu tadi. Titik fokus. Jadi meditasi sampean itu tujuannya untuk itu. Harus punya lah, enggak punya ya bingung loh. Setelah mau selesai meditasi, tanamkan sugesti dalam diri agar menjadi program pikiran sampean. Bisa dengan kata-kata mulai detik ini, saat ini, dan seterusnya, dagangan saya akan laris kembali. Tarik napas dari hidung, keluarkan lewat hidung untuk mengunci program pikiran jenengan. Tapi di situ sampean tahu caranya tadi, sudah sampean cari, sampean gali di situ kenapa seperti itu tadi. Sampai di saat turun dari meditasi sudah ketemu caranya, tinggal menjalankan di dagangan sampean. Selain menarik frekuensinya, sampean juga mencari caranya. Jangan hanya dibayangkan saja, ya lucu. Sebenarnya di situ. Kalau meditasi apa tahan napas, Kang? Enggak. Jangan tahan napas saat meditasi. Nanti amarah sampean yang tinggi. Kang mau tanya bagaimana supaya kita tidak bisa diganggu sama makhluk halus atau hipnotis, mohon diparingi ngertos ngapunten. Selalu dengan kesadaran diri, Mas. Budayakan berpikir, sadar diri 24 jam. Kalau tidur itu memang mau ndak mau kita masuk ke alam bawah sadar. Tetapi di saat kita dalam kesadarannya enak, tidur kita juga nyenyak. Tapi kalau di saat sadar kita banyak masalah, kita nanti akan mimpinya juga, dalam tidur kita juga bermasalah. Makanya ada orang yang susah tidur, tidur mimpi-mimpi buruk, itu sebenarnya itu. Samarinda, terima kasih. Harimboyo Lali. Berapa maharnya, Kang, dan berapa lama kita belajar jika ke tempat Kang Tro? Kalau online, kemarin ada 2. 1, online yang seumur hidup. Seumur hidup sampean bisa belajar dengan saya selama saya masih nafas, saya masih ada di YouTube, masih hidup, saya masih makan, masih ketemu jenengan, sampean bisa belajar. Ada grupnya sekarang mungkin ada 50 orang di dalamnya. Itu biayanya 1 juta.
Kalau yang program gelat khusus meditasi, penggabungan dengan pernapasan, dan juga keilmuan dari meditasi dan pernapasan itu 5 kali pertemuan, 500.000. Kalau belajar langsung semua keilmuan, loh enak toh, semua keilmuan. Sampai mau nyakiti orang, pelet, ada ruatannya, ada perjalanan spiritualnya, itu maharnya 2,5 juta. Kalau sampai alas purwo tambah 500 paling 3 juta. Uangnya ya untuk sampean sendiri ya, untuk ruatan sampean, untuk beli ini itu, untuk makan di sini, untuk perjalanan sampai alas purwo. Itu juga butuh kendaraan, butuh bensin, butuh makan, butuh saji di sana. Ya itu untuk sama sendiri. Jelas? Nanti saya kalau saya sudah ambil untung, lah ya sudah kaya saya itu. Sudah bisa beli apa-apa. Kang Troy nggak perlu lab. Mobil saya udah bagus. Karena apa? Sudah 6 tahun saya itu membawa orang ke Alas Purwo. Setiap bawa 10, 5. Nah, kalau saya memang tujuannya untuk uang, ya sudah kaya toh. Sudah kaya. Semua spiritual itu ada tujuannya masing-masing. Dan kita tidak perlu membahas tujuan orang itu. Ya biarin. Yang penting yang kita lakukan itu bisa ada manfaatnya untuk orang lain. Karena itu tujuan hidup. Setidaknya kita membuat sejarah dalam hidup kita sendiri. Urusan orang lain tuh ya karepmu lah. Harap. Online sama datang langsung sih sebenarnya sama saja. Kalau datang langsung bisa ngopi bareng sama saya. Yang tidak bisa saya wedarkan di online gini bisa saya wedarkan di saat kita ketemu langsung. Apapun saya itu tidak iman kalau ilmu. Orang-orang yang ke sini itu dikira guruan loh ilmu di sini tuh. Nah, opo to Kang ini. Nyantet uang kok mau ngono tok. Loh dibuktikan dulu. Jangan buru-buru ngomong. Telah terbukti, iya Kang, bener Kang. Lah ya memang adanya itu kok daripada susah-susah puasa, pakai mantra, tetek bengek. Bah, ya malah susah, hidup sudah susah tambah susah. Ngoten Pak Heri. Setiap perjalanan itu ada ceritanya. Dan setiap cerita akan jadi sejarah. Nah itu yang harus sampean punya dalam diri jenengan biar dikenang anak cucu jenengan. Kalau sampean tidak punya sejarah, makam sampean itu nanti yang rubung bukan anak cucu tapi rumput. Anak cucu lupa. Mbahmu sini sapa? Embuh kakean utange biyene lha bosok. Sak bosok-bosoke wong iki ora duwe sejarah ning uripe. Ora ana manfaate, ngurip-uripan. Bingung goleki Gustine ae ngalor ngidul kebingungan. Gusti kok sampe bingung goleki. Nek bingung kok disembah. Wong arek bekti iki kudu ngerti sing dibekteni. Ya kalau belum tahu kok kita berbakti iki lho ya. Bakti sama siapa? Itu yang harus kita paham, kesadaran diri. Jalan sampean menuju bertemunya nur roh khilafi yang ada dalam diri sampean. Itu bisa dinamakan Gusti. Cuma ndak bisa saya wedar di sini. Takutnya nanti ndak sama.
Kalau ketemu saya bisa. Kalau di sini enggak bisa. Ilmu itu ya ada yang bisa diwedar, ada yang khusus pribadi. Antara 4 mata. Itu gitu. Apa ada jadwal? Enggak, Kang. Saya itu kalau ada orang ke sini pengen ke Alas Purwo, saya antar. Saya tunjukkan gini ritualnya ini gitu. Kalau saya mungkin lagi longgar, banyak waktu, paling saya ke sana sendiri dengan istri gitu. Nggak ada jadwal khususnya itu nggak ada. Kang biar bisa nerawang gimana? Satu, pahami psikologis orang. Sampai nanti bisa nerawang. Dua, pahami apa yang dia lakukan sekarang. Contoh, orangnya hanya tidur aja, enggak ada. Bisa sampai terawang, seminggu lagi kamu enggak punya rokok. Gitu. Pahami dulu diri kita sendiri, nanti kita bisa memahami orang lain. Bahkan kita tahu apa yang sedang dihadapi oleh orang lain, itu yang kita hadapi. Ilmu terawangan itu di situ. Makanya orang-orang yang sudah paham meditasinya terkadang bisa tahu, oh nanti akan ada ini, nanti itu bukan terawang sebenarnya, sudah ada pertanda dalam dirinya sendiri. Bukan bisikan alam, alam itu tidak mungkin bisiki manusia, manusia sendiri sebagian dari alam. Bukan bisikan leluhur, ya leluhur itu sudah ada dalam diri kita, ngapain bisiki kita lagi kan. Monggo kalau mau ke gunung mana monggo. Cuma saya sendiri juga banyak kegiatan, terutama pembelajaran online. Ini sudah berapa minggu ini saya karena banyak tamu ke sini, perjalanan saya. Dan mohon doanya besok saya mau ijab kabul dengan yang punya Viper Kediri. Makrifat Jawa dengan Viper Kediri. Besok jam 7 pagi saya ijab kabul. Mohon doa restu buat dari teman-teman semuanya. Ya saya menyadari, saya pribadi itu menyadari, tanpa panjenengan semuanya channel saya ini ya juga tidak jadi apa-apa. Makanya setiap apa yang saya sampaikan, saya itu pengennya bisa sampai rasakan manfaatnya. Bisa sampai rasakan manfaatnya. Setidaknya, walaupun tidak untuk menolong orang lain, tapi bisa memberi pencerahan pada diri kita sendiri. Alamatnya mana Kang? Saya Kediri. Perempatan Jimbun Kandat, Kediri. Saya. Makanya di saat sampean mengawali belajar spiritual ataupun untuk yang lainnya yang sudah spiritual tapi masih belum menemukan manfaat dari apa yang sampean lakukan itu sendiri, coba kembali dan merenung kepada diri sampean sendiri-sendiri. Kenapa kok belum ada manfaat yang saya dapatkan dari spiritual saya? Mungkin salah penilaian sampean atau penafsiran sampean tentang spiritual itu sendiri. Sudah bertahun-tahun meditasi tapi kok belum menemukan apa-apa dalam meditasinya. Coba digali kembali, dipahami kembali. Mungkin ada yang keliru dalam meditasi kita. Semua punya perjalanan. Dan perjalanan spiritual orang satu dengan yang lainnya pasti tidak sama. Pasti tidak sama, semua mengalami perjalanan yang lain. Pandeglang, terima kasih Kang. Lagi hening telapak tangan kayak ketusuk-tusuk itu
apa ya Kang? Wah itu sistem saraf Mas, orang sini itu sistem saraf. Kalau ndak gitu sampean ada kelebihan, ada kendala kesehatan jenengan. Kalau keluar, masuk energi gitu memang itu energi dari alam. Telapak tangan itu yang kanan panas, yang kiri itu air, yang kanan itu api. Monggo kita saling berbagi saja, jangan jadikan perdebatan. Orang belajar itu kalau menerima pasti akan dapat ilmunya. Tapi di saat orang dikasih berbagi pengalaman terus dia harus seperti saya, itu justru dia nggak akan tambah ilmu. Karena pengalaman orang lain itu bisa menjadi uh, referensi untuk diri kita di saat kita melakukan spiritual. Apalagi zaman sekarang ini banyak trik-trik yang sedang berkembang di dunia spiritual. Banyak sekali. Ya inilah diri saya. Saya hanya menyampaikan apa yang sudah pernah saya lakukan dalam meditasi saya, dalam perjalanan spiritual saya. Apabila tidak sama dengan panjenengan semuanya, tidak sama dengan teman-teman yang lainnya, ya inilah perjalanan saya. Dan sampean bebas dengan perjalanan jenengan sendiri-sendiri. Tetapi kita bisa berbagi di mana kita nanti di saat melakukan perjalanan itu bisa menjadi referensi. Oh, Kang Tro dulu pernah ngalami gini. Oh, ternyata gini. Oh, teman saya dulu gini. Saya juga seperti itu. Dan jangan buru-buru percaya dengan apapun yang kita lihat. Coba renungkan kembali, pelajari, pahami, baru jalankan. Kalau sudah sampai rasakan, baru percaya. Itu pesan dari saya. Kesadaran diri itu adalah puncak dari semua keilmuan spiritual. Karena apa? Kesadaran diri itulah modal dasar rasa keimanan kita. Orang beriman itu tidak asal percaya, tetapi juga harus sadar dengan dirinya sendiri, mengetahui keberadaan dirinya sendiri, mengetahui Gustinya. Dan doa terakhir dari saya, 134 yang hadir. Tidak jemu-jemu saya mendoakan jenengan semuanya. Yang mengikuti saya ini biar makmur semua. Saya pengenin jenengan itu makmur semua, hidupnya enak semua, bisa meninggalkan ke anak cucu sampean yang bermanfaat, dan sampean bisa memiliki sejarah dalam hidup panjenengan semuanya. 135 orang yang hadir sehat, sukses, lancar, jauh dari mara bahaya. Dan dalam waktu dekat ini, siapapun yang memiliki keinginan dalam hidupnya segera tercapai, diwujudkan oleh energi alam semesta. Dan yang sedang menderita sakit, segera diberi jalan kesembuhan. Yang sedang bingung, segera diberi kesadaran. Yang lagi banyak masalah, segera diberi hidayah atau petunjuk. Kembali diam, merenung, mengkaji, memahami diri kita sendiri sebagai jalan untuk menemukan kemuliaan dan kebahagiaan dalam hidup kita sampai di akhirat kita nanti. Dari saya terima kasih, salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi.